Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya. Nekat melawan arus, sejumlah pengendara motor ditabrak truk pengangkut bata hebel di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, Selasa pagi di mana 8 orang terluka, bahkan 3 diantaranya dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius. Dalam rekaman video amatir warga, para pengendara motor tergeletak di tepi jalan usai ditabrak truk pengangkut bata hebel di ruas jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tidak hanya pengendaranya, motor-motor korban pun rusak berat akibat terseret dan terhimpit badan truk hingga ringsek parah. Kecelakaan diduga terjadi setelah pengendara motor berkendara melawan arus. Dari 8 korban, 3 diantaranya dilarikan ke rumah sakit karena luka parah. Saya lagi nyapu di halaman, tiba-tiba udah terus ada yang lari, kirain apa, terus saya lihat udah tahu-tahu udah ada motor di itu. Udah jatuh-jatuhan itu. Itu kecelakaan apa sama apa, Bang? Sepeda motor sama truk. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan terjadi karena pengemudi truk kaget setelah disalip kendaraan lain dengan kencang. Polisi mengimbau pengguna jalan agar tertib lalu lintas dan tidak melawan arus. Dia kaget karena ada kendaraan yang cukup kencang lari di sampingnya, jadi dia melihat ke sebelah kanan, tiba-tiba dia melihat di depannya ada motor yang melawan arus, jadi dia kaget, akhirnya tertabraklah dari beberapa kendaraan roda 2 tersebut. Mengantisipasi kecelakaan akibat pengendara nakal, polisi mendata titik-titik rawan pengendara melawan arus dan menerapkan sistem tilang elektronik keliling. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan susu kaleng terguling di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Muatan susu kaleng yang berserakan tersebut menjadi rebutan warga setempat. Jaga jalan. Puluhan warga ini berebut mengambil muatan truk yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalur Pantura Langut, Kecamatan Loh Bener, Indramayu. Warga mengambil susu kaleng yang berserakan di pinggir truk, bahkan tidak sedikit warga yang membawa karung untuk mengangkut susu kaleng yang berserakan. Meski begitu, pihak perusahaan susu memastikan tidak menjadikan pengambilan muatan tersebut sebagai pencerahan. Susu kaleng yang berserakan dianggap telah rusak dan tidak layak jual. Kecelakaan tunggal tersebut berawal saat truk yang melaju dari Jawa Timur menuju Cikarang tiba-tiba hilang kendali dan terguling. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi ngantuk hingga tidak dapat menguasai kemudinya. Pengemudi tersebut mengantuk, hampir menabrak bahu jalan, lalu membanting setir mengarah kiri sehingga hilang keseimbangan, jatuh di sebelah kiri bahu jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Truk yang terguling dievakuasi ke Mapolsek Loh Bener dan kasus dalam penanganan Satlantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. 8 kontestan Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga menjadi korban pelecehan pemirsa mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Saat ini LPSK tengah menelaah untuk memutuskan apakah permohonan diterima atau tidak. Delapan kontestan Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga jadi korban pelecehan seksual dan 4 saksi telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan berupa pendampingan fisik, pendampingan proses hukum, perlindungan hukum, dan rehabilitasi psikologis serta restitusi atau ganti rugi. Saat ini pihak LPSK tengah menelaah permohonan perlindungan yang diajukan, dan dalam proses penelaahan ini, pihak LPSK juga akan berkoordinasi dengan tim penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini. Ya, jadi saat ini masih proses penelaahan. Kita akan melakukan asesmen psikologis pada para peserta Miss Universe sejumlah 8 orang itu, dan akan melakukan koordinasi dengan penyelidik di Polda Metro Jaya untuk mendalami perkembangan perkara seperti apa.
Sebelumnya, tim kuasa hukum terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak LPSK hingga akhirnya mengajukan permohonan perlindungan terkait dugaan pelecehan seksual yang dialami beberapa kontestan Miss Universe Indonesia 2023. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sidang lanjutan terhadap 2 warga negara asing atau WNA asal Cina kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Serang, Banten. Sidang masuk dalam agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum kedua terdakwa WNA dengan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 8 bulan penjara. Kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta di persidangan. Kuasa hukum menghargai dan menghormati apa yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, namun akan menyiapkan berbagai materi pembelaan. Pak, makasih Pak. Adalah 2 saksi ahli kunci itu adalah sudah mencabut BAP-nya. Inilah yang makanya saya bilang kami sebagai kuasa hukum masih tetap menghormati suatu keputusan dan kami akan berupaya untuk pembelaan dalam klien kami di agenda sidang selanjutnya. Sementara itu, sidang lanjutan kasus mega korupsi proyek BTS kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan 4 orang saksi dari lingkungan Menkominfo. Sebanyak 4 orang saksi akan diperiksa dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS di lingkungan Kominfo dengan 3 terdakwa, Johnny G. Plate, Yohan Suryanto, dan Anang Ahmad Latif. 4 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berasal dari pejabat Kominfo atau Bakti Kominfo. Dalam persidangan sebelumnya, JPU juga sudah menghadirkan belasan orang saksi dari pejabat Bakti hingga konsultan penanganan proyek BTS. Hakim menegaskan korupsi dengan pengaturan tender ibarat sebuah lingkaran setan yang telah diatur pemenangnya oleh para terdakwa. Tidak ada. Saudara bekerja sama dengan Bakti atau bekerja di Bakti. Sementara itu, akibat salah alamat, sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung dengan advokat David Tobing dalam perkara hinaan terhadap Presiden Joko Widodo ditunda. Namun dalam perkara ini Rocky Gerung tidak hadir dalam persidangan. Tim kuasa hukum Rocky beralasan undangan yang ditujukan kepada Rocky tidak sampai dan dilayangkan ke alamat yang salah. Rocky diadukan dan digugat oleh David Tobing karena merasa terhina dengan perkataan Rocky kepada Presiden Joko Widodo. David menilai di dalam berbicara setiap orang bisa semena-mena berbicara, tetapi harus beradab, di mana David pun berharap Rocky dapat hadir di persidangan mendatang. Karena alamat yang digunakan sesuai dengan salinan putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Terdakwa Mario Dandi meminta maaf kepada David Ozora atas penganiayaan berat yang dilakukannya. Saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mario sempat menangis saat meminta maaf kepada orang tuanya. Terdakwa Mario Dandi Satrio meminta maaf kepada David Ozora atas penganiayaan berat terencana yang dilakukannya. Saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mario mengaku mendoakan kesembuhan David Ozora. Permohonan maaf Mario juga ditunjukkan kepada mantan kekasihnya AG karena menyeretnya dalam kondisi terpuruk. Mario juga menangis saat meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tak henti saya menyesali oleh karena perbuatan saya menempatkan ibu saya dalam kesendiriannya memperjuangkan saya dan ayah saya. Kemudian saya meminta maaf kepada kakak dan adik saya yang oleh karena perbuatan saya memberikan dampak dan kesan buruk.
Mario Dandi Satrio dituntut 12 tahun penjara dan diminta membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Mario pun mengaku siap membayar restitusi tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi dari dunia politik, pemirsa. Di pada survei pemilihan 3 dapat calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang digelar oleh situs berita nasional Okezone menempatkan Ganjar Pranowo raih posisi suara teratas. Baca Pres Ganjar Pranowo unggul sementara dalam polling Pilpres 2024 yang diadakan oleh situs berita nasional Okezone di media sosial X yang digelar pada 21 hingga 22 Agustus 2023. Ganjar Pranowo yang didukung PDIP, P3, Partai Perindo, dan Hanura ini meraih polling tertinggi dengan angka 48%. Hingga Selasa pagi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, tercatat Ganjar Pranowo meraih 48% suara. Disusul Prabowo Subianto dengan 33% suara. Dan di posisi terakhir Anies Baswedan meraih 17% suara. Sedangkan netizen yang tidak memilih atau golput sebesar 3%. Polling yang digelar oleh Okezone di media sosial X hingga Selasa pagi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat hingga Selasa pagi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat sudah divote 109.436 suara yang berperan dalam memilih calon presiden. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pemirsa menyapa warga di kawasan Bukasari, Semarang, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan Ganjar di sela-sela lari paginya. Olahraga kerap dilakukan baca pres Perindo ini sebelum berangkat ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Bahkan sesekali Ganjar berhenti untuk mengobrol singkat dengan warga. Tak hanya itu, Ganjar juga memberikan pos tangan dan salaman dengan seorang balita yang digendong ibu. Tak lupa Ganjar mengingatkan masyarakatnya agar tetap aktif di pagi hari. Dalam kesempatan tersebut, warga mengaku akan mendukung Ganjar saat pemilu 2024 mendatang. Iya, apa lihat itu? Kamu dipoto loh itu loh. Dipoto loh. Menghadapi Pilpres 2024, DPC PDIP Jombang bersilaturahmi ke DPD Partai Perindo. Dalam silaturahmi, kedua partai politik ini memperkuat koordinasi dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Sementara itu, DPW Partai Perindo Kepulauan Riau juga menggelar rapat koordinasi pimpinan wilayah untuk menghadapi pemilu Pilpres dan Pilkada 2024. Temu kader dan rapat pleno PKK Jateng di gedung PKK Jateng Semarang, Jawa Tengah ini merupakan kali terakhir istri Gubernur Jateng, Atiko Ganjar Pranowo, hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim PKK Provinsi Jateng. Tentu saja para kader antusias ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Atiko. Usai memberi sambutan dan arahan, ibu-ibu PKK pun langsung bergegas bersalaman guna memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih selama Atiko menjabat. Atiko pun mengapresiasi kinerja dan kekompakan PKK Jateng selama 10 tahun ini. Yang pertama tentu terima kasih ya, apresiasi yang luar biasa karena selama 10 tahun saya menjadi Ketua Tim PKK Jawa Tengah dan 5 tahun saya bermitra di awal. Ini semangatnya luar biasa yang pertama karena memang kan Jawa Tengah ini tempat lahirnya PKK ya. Yang kedua minta maaf karena tentu perjalanan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau ada tutur kata atau selama koordinasi dan berkolaborasi itu ada hal-hal yang kurang pas itu, tapi insya Allah ini sebetulnya bagian dari ikhtiar kita bagaimana kita bisa membangun kebersamaan khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Selama ini PKK Jateng bergerak dengan solid dan maksimal dalam menerapkan 10 program pokok PKK.
Atiko berharap kedepannya prestasi yang sudah diraih bisa terus ditingkatkan. Atiko bersama Ganjar Pranowo akan purna tugas sebagai pemimpin Jateng pada 5 September 2023 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus, M. Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, anak-anak muda yang tergabung dalam relawan Ganjar Connection Riau atau Gacor mendeklarasikan diri dan siap menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. DPW Partai Perindo Provinsi Riau pemirsa turut hadir sebagai partai pendukung dalam deklarasi yang digelar di Gor Sarapelen Pekanbaru ini. Memperkuat kerjasama memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024, DPD Partai Perindo Jombang menggelar koordinasi dengan PDIP Jombang. Kerjasama kedua partai ini tak hanya terkait Pilpres saja, tapi juga bisa dilakukan dalam penentuan pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2024 mendatang. Kami akan mendirikan posko di DPD Partai Perindo ini sebagai posko pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden tahun 2024-2029. Tentunya ini adalah untuk merapatkan barisan terkait dengan pemenangan Ganjar Presiden 2024. Sementara itu, untuk menyamakan persepsi, perspektif, dan strategi dalam menghadapi pemilu 2024, DPW Partai Perindo Kepulauan Riau menggelar Rakor Pimwil. Rakor Pimwil dihadiri seluruh pengurus DPW, DPD, DPC, Bapilu, dan Bacalek Partai Perindo se-Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana strategi dalam menarik perhatian masyarakat agar bisa memilih Partai Perindo di pemilu 2024. Kami optimis dengan adanya soliditas, kemudian konsolidasi yang dibangun, itu kemudian membuat kita menjadi optimis memenangkan Partai Perindo di Kepri. Partai Perindo Kepri sendiri memiliki target 1 kursi DPR RI dan 4 kursi DPRD provinsi dapat diraih, agar perjuangan partai dapat direalisasikan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bacalek Partai Perindo di berbagai daerah terus diberikan pembekalan untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Para bacalek diminta terus bergerak ke masyarakat melalui berbagai program pro rakyat untuk merebut hati masyarakat. Ribuan anak muda di Kota Pekanbaru Riau berkumpul untuk mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Anak-anak muda ini tergabung dalam Ganjar Connection Riau atau Gacor yang siap berjuang memenangkan Ganjar. Deklarasi yang digelar di Gor Senapelan Kota Pekanbaru ini dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abu Bakar Asegaf. Ini merupakan suatu ekspresi dari anak-anak muda yang tahu bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi dapat dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo dengan gerak cepat untuk Indonesia maju. Insya Allah mudah-mudahan dari kerjasama antara relawan dan partai koalisi ini, kami ingin memastikan bahwa Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau khususnya. Partai Perindo memiliki peran penting dalam memenangkan Ganjar Pranowo melalui program-program kerakyatan dan kepedulian terhadap kemajuan UMKM serta jejaring ekonomi gotong royongnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Bacalek Partai Perindo di berbagai daerah terus diberikan pembekalan untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Para bacalek diminta terus bergerak ke masyarakat melalui berbagai program pro rakyat untuk merebut hati masyarakat. DPW Partai Perindo Provinsi Riau bersama KPUD setempat memberikan pembekalan kepada para bacalek DPD Partai Perindo Kota Dumai untuk memahami dan mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo kepada para bacalek yang harus didistribusikan kepada masyarakat. Tentu momen ini kami manfaatkan untuk mensosialisasikan mengenai apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di saat kampanye nanti. Jadi tujuan kita adalah memastikan kemenangan itu terjadi. Bahwasanya Partai Perindo akan mempersiapkan diri, mempersiapkan calegnya untuk merebut hati masyarakat dan tentunya suara di TPS.
Sementara itu, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Bacalek DPR RI daerah pemilih 6 Jawa Timur, yang juga Ketua Umum RPA Perindo, Jenny Latumahina, bersama Bacalek lainnya memberikan sosialisasi dan aktivasi KTA berasuransi di salah satu rumah warga di Desa Wates, Kecamatan Campur Daerah Tulungagung. Sudah dipraktekkan langsung oleh kader-kader daripada RPA Perindo yang ada di Desa Wates ini, bagaimana cara mereka mengaktifkan kartu ini, dan kami melihat antusias masyarakat di sini sangat banyak. Dalam kegiatan ini, sebanyak 500 KTA berasuransi Partai Perindo diberikan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan kejanggalan soal zonasi sekolah. RPA Partai Perindo meminta kejelasan mengenai sistem zonasi sekolah di wilayah Kota Tulungagung yang dinilai sangat merugikan belasan siswa hingga tidak dapat sekolah. Ketua Umum DPP RPA Partai Perindo, Jenny Latumahina, bersama sejumlah orang tua wali murid dan komite sekolah menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan soal zonasi sekolah yang diduga ada kecurangan dalam penerimaan siswa di Kota Tulungagung. RPA Perindo menanyakan kejanggalan banyaknya siswa di Tulungagung yang memiliki nilai bagus dan dekat dengan sekolah tujuan, namun tidak diterima karena alasan zonasi. Banyak anak-anak yang belum mendapatkan tempat untuk bersekolah dalam sistem zonasi. Itu berarti sistem zonasi ini perlu dievaluasi. Dalam pembicaraan, kami memberikan waktu untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk memberikan solusi bagi 17 anak yang saat ini sudah sakit, sudah berjatuhan sakit mereka karena tidak mau makan, minum, dan mereka tidak mendapat sekolah. Sementara itu, Partai Perindo ini juga semakin masif mensosialisasikan kartu tanda anggota atau KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat. RPA Perindo membagikan dan mengaktifasi KTA berasuransi kepada masyarakat di RT 03 RW 05 Desa Gondang, Tulungagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan organisasi pemuda Maluku dan para tokoh politik hadiri Kongres Perdana Front Pemuda Muslim Maluku FPMM di Jakarta. Kongres berharap menghasilkan gagasan-gagasan untuk membangun Maluku lebih maju di sektor pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Kedepan diharapkan ada orang Maluku yang setidaknya duduk di kabinet pemerintahan menjadi menteri. Seluruh masyarakat Maluku diajak pada pemilu 2024 mendatang agar menjaga kedamaian dan memilih calon pemimpin yang memperhatikan masyarakat Maluku. Saya mengajak seluruh ormas dan OKP, terutama Front Pengurus Maluku dan ormas OKP khususnya Maluku, untuk kita satukan hati menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pariwisata berbasis sejarah saat ini merupakan salah satu objek wisata yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah. KRI Teluk Bode 511 eks kapal perang di zaman Perang Dunia Kedua dihibahkan untuk digunakan sebagai objek wisata. KRI Teluk Bone 511 merupakan kapal jenis LST atau Landing Ship Tank yang dibuat pada 25 September 1944 di Amerika Serikat dan telah lama diistirahatkan. Kapal ini resmi dihibahkan oleh negara melalui TNI Angkatan Laut, Kementerian Sekretariatan Negara serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada pemerintah Kota Pariaman Juni 2023 untuk diberdayakan dan dikembangkan kegunaannya. KRI Teluk Bone 511 adalah kapal perang ketiga yang dihibahkan oleh negara pada pemerintah Kota Pariaman. Namun, dua kapal perang yang dihibahkan sebelumnya tidak berhasil dibawa karena mengalami kebocoran di perairan Belawan dan Mentawai.
Kapal akan dijadikan museum berisikan edukasi sejarah kemaritiman dan angkatan laut serta sejarah edukasi tentang KRI Teluk Bone 511 itu sendiri. Dan alhamdulillah ini adalah kerja keras dari semua pihak dan juga doa dari masyarakat Kota Pariaman mendapatkan hibah kapal sebesar ini yang nanti berguna untuk menjadi museum perjuangan di Kota Pariaman dan juga menjadi destinasi wisata. KRI Teluk Bone 511 yang saat ini telah berada di perairan Jakarta setelah berlayar selama 6 hari dari Armada Militer Surabaya akan menjalani pengecekan kondisi kapal oleh PT Nusindo Marine Service, perusahaan salvage yang ditunjuk pemerintah Kota Pariaman. Setelah menjalani pengecekan kondisi kapal, KRI Teluk Bone 511 akan kembali berlayar selama kurang lebih 10 hari menuju Kota Pariaman, Sumatera Barat dengan cara ditarik oleh kapal TB Fatmawati 5. Semasa menjadi armada TNI AL, KRI Teluk Bone 511 telah diturunkan ke beberapa operasi militer, seperti Operasi Dwi Kora, Operasi Seroja Timur-Timur, serta diturunkan dalam Operasi Penanggulangan Bencana Alam di Nias dan Tsunami Aceh, setelah akhirnya dipensiunkan pada 15 Agustus 2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Dimeriahkan puluhan artis papan atas tanah air, pemirsa. Festival musik Soundfest kembali hadir menghibur penggemar musik tanah air. Penyanyi papan atas tanah air seperti Rosa menjadi salah satu artis yang ditunggu pada acara yang digelar di salah satu mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Selain dimeriahkan dengan bermacam lomba dan acara bertema Hari Kemerdekaan, festival musik yang diikuti musisi lokal maupun mancanegara turut meramaikan bulan Agustus tahun ini. Seperti Soundfest yang digelar selama 2 hari berturut-turut di Mall Samrekon, Bekasi. Pada pertunjukan hari pertama 19 Agustus lalu, sejumlah musisi papan atas tanah air seperti The Changcuters dan Kahitna tampil menghibur ribuan pengunjung. Selain itu, salah satu artis yang ditunggu penggemarnya di Soundfest 2023 adalah Rosa. Salah satu diva Indonesia ini membawakan lagu-lagu dari album terbarunya yang bertajuk Another Journey. Pastinya aku seneng banget selalu setiap tampil di Soundfest karena emang selalu seru dan semoga kayak Soundfest gini tuh bisa memberikan banyak lagi panggung-panggung buat artis-artis dan musisi-musisi yang tampil dan pastinya memperkenalkan lagu-lagu mereka. Di hari kedua, Soundfest diisi oleh artis yang tak kalah tenar seperti Ebit GAD, Yura Yunita, Raisa, dan band legendaris Dewa 19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Kepolisian Spanyol menggagalkan penyeludupan 700 kg kokain yang dibawa perahu layar di lepas pantai Kepulauan Kanari. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi.